Bab 1446, sebelum berangkat. Sabit penghakiman terbangun di tubuh Vivi, dan cepat atau lambat dia akan tumbuh menjadi hakim surga. Inilah yang tidak ingin dilihat Julian. Namun, Julian tidak bisa menghentikan ini. Ia hanya berharap hakim surga yang muncul dalam bencana keempat di bumi bukanlah Vivi. Dengan putrinya di satu sisi dan seluruh umat manusia di sisi lain, ketika saatnya tiba, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkan masalah rumit ini. Dia memandang Sarah dan berkata, jika Anda ingin menyelesaikan bencana keempat di bumi, Anda perlu menemukan pil Dewa Leluhur, dan pil Dewa Leluhur ada di alam surga tanpa harapan. Para senior umat manusia yang tersembunyi itu menginginkannya kita pergi ke alam surga tanpa harapan untuk menemukan pil Dewa Leluhur dan bawakan kembali pil Dewa Leluhur. Sarah meraih tangan Julian dan berkata dengan tegas, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Selama kamu mau, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Julian mengangguk dan berkata, saya tidak tahu kapan saya bisa pergi. Selama periode ini, Anda harus menghabiskan waktu bersama keluarga Anda. Sarah mengangguk dengan lembut. Selanjutnya, Sarah meninggalkan kerajaan naga dan pergi ke Sungai Daxia, di mana dia pergi ke keluarga Hansel, di mana dia bertemu dengan keluarga Hansel dan memberikan bimbingan tentang budidaya generasi muda keluarga Hansel. Julian juga tidak melakukan apa-apa untuk saat ini, jadi dia tinggal di kerajaan naga. Selama periode ini, banyak orang yang dikenal datang berkunjung. Ada Gary, Momo, Dimitri dan seterusnya. Apakah Julian akhirnya merasa nyaman? Waktu luang ini berlangsung selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, tidak ada hal besar yang terjadi di bumi. Satu-satunya penyesalan adalah banyak manusia yang meninggal setiap hari karena kutukan tersebut. Julian sedang duduk di kerajaan naga dan mengetahui berita dari seluruh dunia. Dia ingin membantu manusia yang tidak bersalah ini, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun selain khawatir. 3 bulan kemudian. Kerajaan naga, halaman belakang istana. Julian duduk bersila di atas batu di bebatuan, menggunakan segel giok untuk menekan kekuatan kutukan di tubuhnya. Wush! Pada saat ini, cahaya putih muncul dari udara tipis. Cahaya putih itu terwujud menjadi seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Merasakan kemunculan seseorang, Julian segera berhenti berlatih, melompat turun dari bebatuan, muncul di depan wanita berpakaian putih, meliriknya, dan memanggil sambil tersenyum, Saudari Nisa. Nisa mengangguk ringan dan berkata, sudah 3 bulan. Kamu harus siap. Sekarang saatnya pergi ke surga tanpa harapan. Sebelum pergi ke surga tanpa harapan, kamu harus bertemu talisman. Julian mengangguk dan berkata, saya akan segera memberi tahu Sarah. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah yang berada jauh di sungai. Sudah waktunya, bersiaplah untuk pergi. Setelah Sarah menerima panggilan tersebut, dia segera berkata, oke, saya akan segera bergegas. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, dan kemudian pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Hansel, mengatakan dia akan keluar sebentar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Hansel, dia langsung meninggalkan Jiangzhong dan bergegas menuju kerajaan naga. Kekuatannya saat ini sangat menakutkan dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun wilayah bumi telah berkembang pesat sekarang, dan meskipun jarak dari Jiangzhong ke kerajaan naga menjadi sangat jauh, dengan kekuatannya, dia akan segera muncul di kerajaan naga. Dalam 10 menit setelah Julian menelepon, Sarah muncul. Ketika dia melihat wali itu, dia juga berseru dengan manis, kakak. Nisa mengangguk ringan, memandang mereka berdua, dan berkata, ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini mendukung Julian dan Sarah. Keduanya hanya merasakan kabur di depan mata mereka, dan mereka muncul lagi, sudah di tempat yang aneh. Tempat ini berada di suatu tempat di negeri 3000 anjing laut. Tempat ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, energi spiritual yang melimpah, dan lingkungan yang elegan. Ini adalah tanah suci yang sangat baik untuk bercocok tanam. Di depan, puncak gunung. Ada ruang terbuka di sini. Saat ini, seorang pria tampan dan tampan sedang duduk bersila di ruang terbuka. Dia tidak lain adalah talisman, penguasa dunia manusia di zaman kuno, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Terlebih lagi, fakta bahwa dia dapat duduk di posisi penguasa alam manusia menunjukkan bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi di alam kaisar dan kekuatannya jauh melebihi kaisar biasa. Nisa membawa Julian dan Sarah ke puncak gunung dan muncul tidak jauh di depan talisman. Talisman berhenti sedikit dan memberi isyarat kepada Julian dan Sarah untuk berhenti. Talisman, yang sedang duduk bersila, membuka matanya sedikit dan melihat Nisa telah tiba bersama Julian dan Sarah, dan dia juga berdiri. Julian, Sarah. Dia memanggil. Sarah belum pernah bertemu talisman, tetapi Julian telah memberitahunya tentang keberadaan talisman, dan dia mungkin bisa menebak bahwa inilah penguasa dunia manusia di zaman kuno. Dia mengangguk sedikit, dengan rasa hormat di wajahnya, dan memanggil, senior. Talisman sedikit menyerah dan berkata, alasan utama saya meminta kalian berdua datang ke sini kali ini adalah karena saya masih memiliki beberapa hal untuk dijelaskan kepada Anda sebelum pergi ke surga tanpa harapan.
Julian dan Sarah mendengarkan dengan cermat. Talisman melanjutkan, satu-satunya cara untuk membuka jalan surga tanpa harapan adalah dengan menggunakan 81 jarum penentang surga dan 81 jarum pemusnahan. Tentu saja, sebelum menggunakan dua artefak tiada taraf ini, kita perlu meminjam kekuatan di tubuhmu. Dan Anda tidak tahu banyak tentang 81 jarum penentang surga dan 81 jarum pemusnahan. Saya memanggil Anda ke sini kali ini terutama untuk memberi Anda panduan sehingga Anda dapat memahami 81 jarum pembasmi secara menyeluruh. Menentang surga dan 81 jarum kepunahan. 81 jarum penentang langit dan 81 jarum kepunahan keduanya merupakan benda ajaib. Keduanya terbuat dari bahan paling berharga sejak awal mula alam semesta. Di zaman kuno, pil ilahi leluhur dapat dimurnikan, dan jarum penentang surga serta jarum kepunahan sangat diperlukan. Karena itu, talisman melambaikan tangannya dengan santai, dan dua potong batu giok muncul di telapak tangannya. Warna potongan batu giok adalah satu putih dan satu lagi hitam. Yang putih melayang menuju Julian. Yang hitam melayang menuju Sarah. Julian mengambilnya dan melihatnya dan menemukan bahwa itu mirip dengan ciptaan yang diperoleh di reruntuhan surga kuno. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Senior, apa ini?" Talisman menjelaskan, sebelum Anda mulai berlatih, Anda mendapatkan 81 jarum dan kitab suci medis. Kitab suci medis secara singkat memperkenalkan penggunaan 81 jarum, tetapi ini hanya yang paling dangkal. Kedokteran klasik hanyalah sedikit dari transformasi Tiangang. Inilah transformasi Tiangang yang lengkap. Hanya dengan menguasai transformasi Tiangang Anda dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari 81 jarum yang menentang langit dan membuka surga tanpa harapan. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Sarah dan berkata, "Apa yang ada di tanganmu adalah transformasi jahat bumi yang lengkap." Pada periode waktu berikutnya, Nisa akan mengajari Anda tulisan-tulisan surgawi ini. Begitu Anda mempelajari tulisan-tulisan surgawi, Anda akan dapat memahami isi kitab suci. Julian dan Sarah saling memandang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa 81 jarum untuk menentang surga dan 81 jarum untuk pemusnahan memiliki asal-muasal yang begitu besar. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang mereka dapatkan sebelum mulai berlatih akan sangat luar biasa. Mungkinkah mereka bisa mendapatkan semua ini karena talisman sudah mengaturnya sebelumnya? Hal ini sangat mungkin terjadi. Karena talisman adalah seorang kaisar yang hebat, terlalu mudah untuk mengatur semua ini. Bab 1447, Luar Angkasa. Setelah talisman memberikan penjelasan sederhana, dia menghilang di puncak gunung. Nisa melambaikan tangannya dengan santai, mengatur formasi waktu, memandang Julian dan Sarah, dan berkata, "Selanjutnya, saya akan mengajari Anda tulisan-tulisan jalan surga." Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk mengajarkan tulisan-tulisan jalan surga. Hanya ketika Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat secara bertahap memahami kata-kata surga. Aksara jalan surga adalah keberadaan yang paling misterius. Selama kekuatan magisnya sedikit terkenal, semuanya tercatat dalam aksara jalan surga. Dalam keadaan normal, firman surga tidak dapat diajarkan. Hanya ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat memahaminya sendiri. Orang kuat setingkat kaisar memiliki umur yang tak terbatas. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengabdikan diri untuk mempelajari hal-hal ini. Julian sangat gembira ketika mengetahui bahwa Nisa akan mengajarinya jalan surga. Nisa berdiri di depan Julian dan Sarah dan mulai menjelaskan. Tulisan jalan surga itu misterius. Setiap simbol dan karakter memiliki arti yang berbeda. Makhluk yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda terhadap simbol yang sama. Hanya beberapa kata yang memiliki arti tetap. Julian dan Sarah mendengarkan dengan cermat. Agar Julian dan Sarah dapat mempelajari dan memahami keterampilan yang diberikan oleh talisman, Nisa mengajari mereka dengan serius. Dalam sekejap mata, 800 tahun telah berlalu. Julian dan Sarah bertahan dalam formasi waktu selama 800 tahun. Selama 800 tahun ini, Julian dan Sarah mempelajari tulisan-tulisan surga dan mampu secara bertahap memahami kekuatan magis dan teknik rahasia yang tercatat dalam kitab suci. Hanya itu yang bisa diajarkan Nisa. Selebihnya adalah Julian dan Sarah yang harus memahaminya sendiri. Tanah dengan 3000 tanah tertutup, alam tertentu. Puncak pegunungan yang tidak diketahui diselimuti formasi. Dalam formasi tersebut, ada seorang pria dan seorang wanita. Keduanya menyadari sesuatu yang baru. Ini Julian dan Sarah. Pada saat ini, tubuh Julian berubah menjadi tiangan ki murni, energi maskulin murni. Ada 81 jarum emas cerah melayang di sekujur tubuhnya. Jarum emas berubah menjadi kekuatan misterius. Dan tubuh Sarah berubah menjadi roh jahat yang suram. Kekuatan ini membuat orang merasa kedinginan dan gemetar. Tidak ada matahari atau bulan di pegunungan. Julian dan Sarah dengan cermat memahami pembentukan waktu. Selama periode ini, formasi terbalik 5 elemen dalam tubuh Julian semakin meningkat kekuatannya, yang sebelumnya memungkinkan dia mencapai titik terobosan. Setelah bertahan dalam formasi waktu untuk sementara waktu, dia menerobos. Alam telah mencapai keabadian tingkat ke-6 dari keabadian tingkat ke-5. Selain itu, kekuatannya meningkat tanpa disadari, dari tahap awal surga ke-6 Dao abadi hingga tahap tengah Dao surga ke-6.
Nisa telah memperhatikan dari samping, dan bahkan talisman muncul. Talisman merasakan aura di tubuh kedua orang itu, dan dia tahu bahwa mereka berdua hampir mengerti. Dia berjalan menuju Julian dan Sarah dan berseru, "Oke, itu saja." Julian dan Sarah keduanya berhenti. Talisman memandang mereka berdua dan berkata, Tiangen Bian dan Earth Sabian adalah sesuatu yang misterius dan luas, dan tidak mungkin untuk melatihnya secara ekstrim dalam waktu singkat, dan dengan kekuatan Anda tidak dapat mempraktikkannya secara maksimal. Yang ekstrim. Sekarang, kamu awalnya telah memahami bahwa selama kamu menggunakan 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan, ditambah kekuatan tiangan dan kejahatan duniawi, kamu dapat membuka segel surga tanpa harapan. Julian sedikit mengangguk dan bertanya, "Senior, kapan kita akan berangkat?" Langsung. Talisman berbicara dan berkata, "Saya secara pribadi akan mengirim Anda keluar segel alam surga tanpa harapan." Saat dia berbicara, dia melambai dengan santai, dan kekuatan magis berubah di telapak tangannya. Kekuatan ini menyeret Julian dan Sarah, dan kemudian retakan muncul di kehampaan di depan mereka. Tubuh talisman melintas dan terbang menuju celah di depan. Dia membawa Julian dan Sarah melintasi luar angkasa dan pergi ke alam semesta luas. Alam semesta, di luar angkasa. Ruangan ini sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali, dan kesunyian sangat menakutkan. Pada saat ini, celah kehampaan muncul di angkasa, dan kemudian beberapa sosok muncul di ruang terang. Ini adalah talisman, Julian dan Sarah. Begitu Julian muncul di langit bintang luas, dia melihat ke depan. Ada banyak planet di depannya. "Senior, apakah kamu sudah sampai?" Dia tidak bisa tidak bertanya. Talisman mengangguk, menunjuk ke depan, dan berkata, "Di depan adalah surga tanpa harapan." Sarah juga melihat ke depan. Talisman terus menjelaskan, alam surga tanpa harapan bukanlah sebuah planet, tetapi nama kolektif untuk planet yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang alam surga tanpa harapan telah disegel, dan kalian berdua harus bekerja sama untuk membukanya. Setelah mengatakan ini, ekspresi talisman menjadi serius dan berkata, alam surga tanpa harapan telah disegel sejak zaman kuno. Dunia ini telah menghindari kehancuran era alam surga kuno dan juga lolos dari perang besar di zaman kuno. Pasti ada orang-orang kuat di alam surga tanpa harapan, dan harus ada orang-orang kuat di tingkat Kaisar Agung. Kamu harus berhati-hati. Tapi jangan terlalu khawatir. Paviliun pengobatan yang melindungi pil dewa leluhur diperintahkan untuk menjaganya. Selama jarum anti surga dan jarum pemusnahan muncul, orang-orang kuat di paviliun pengobatan akan mengambil inisiatif untuk serahkan pil dewa leluhur. Namun, sejak zaman kuno ketika paviliun pengobatan menerima perintah rahasia untuk melindungi pil ilahi leluhur, ia mulai bersembunyi dari dunia. Diperlukan waktu dan upaya untuk menemukan keberadaan paviliun pengobatan. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan bertanya, alam surga tanpa harapan seharusnya sangat besar, tidak terbatas, dan paviliun pengobatan tersembunyi dari dunia. Senior, bagaimana Anda ingin saya mencarinya? Apakah ada petunjuk? Talisman menggelengkan kepalanya. Memang tidak ada petunjuk. Untuk mencegah hilangnya pil ilahi leluhur, orang-orang kuat di zaman kuno tidak meninggalkan petunjuk apapun. Lalu bagaimana cara menemukannya? Julian sedikit bingung. Talisman berkata, cara mencarinya tergantung padamu. Selain itu, tidak banyak waktu tersisa untukmu, jadi kamu perlu memanfaatkan waktu itu. Sarah bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai bencana keempat di bumi muncul? Talisman menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Bersama dengan orang-orang kuat umat manusia lainnya, saya hanya dapat memperkirakan perkiraan durasi bencana keempat, tetapi bukan waktunya. Meskipun tidak mungkin untuk menyimpulkan waktunya, kita dapat menebak secara kasar bahwa waktu ini akan terjadi 1000 tahun kemudian. Berapa lama setelah itu, saya tidak tahu. Julian mendengarkan dengan seksama. Melihat talisman memandangi langit berbintang di depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, apakah ada hal lain yang perlu saya jelaskan? Talisman berkata, saya hanya tahu bahwa ada sekitar 30.000 dunia dengan energi leluhur di surga tanpa harapan. Dengan kata lain, ada sekitar 30.000 planet yang dihuni makhluk hidup. Menurut tebakan saya, paviliun pengobatan pasti tidak akan ada di dalam. Dunia besar, seharusnya berada di dunia kecil yang tidak diketahui. Jika Anda ingin menemukan paviliun obat, Anda masih harus pergi ke dunia kecil. Julian sedikit mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Talisman melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan magis muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, kekuatan ini menyentuh batasan magis. Riak tak terlihat muncul di seluruh langit berbintang. Segera setelah itu, sebuah penghalang muncul di langit berbintang. Penghalang itu terdiri dari prasasti magis, penuh misteri dan keanehan. Bab 1448, mundur. Talisman melihat ke penghalang yang muncul dan menjelaskan, ini adalah segel. Ini adalah segel yang dipasang oleh beberapa dewa leluhur. Bahkan orang kuat di tingkat Kaisar Agung tidak dapat melarikan diri melalui segel tersebut. Oleh karena itu, masih ada harapan untuk pil dewa leluhur. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, dapatkah para murid paviliun pengobatan diam-diam meminum pil dewa leluhur, mendapatkan kekuatan dewa leluhur, dan diam-diam meninggalkan alam surga tanpa harapan?
Talisman menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak mungkin. Orang-orang kuat yang menjaga pil dewa leluhur semuanya setia kepada umat manusia. Mereka tahu betul apa arti pil dewa leluhur bagi umat manusia. Ini adalah harapan terakhir umat manusia. Mereka tidak berani. Baiklah. Julian tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana cara membuka segelnya sekarang. Talisman menjelaskan, ini sangat sederhana. Aktifkan 81 jarum penentang surga dan 81 jarum pemusnahan untuk menggabungkan keduanya. Fusi. Julian sedikit terkejut. Ya. Talisman mengangguk dan menjelaskan, setelah fusi, ini akan menjadi pesawat ulang-alik waktu. Waktu antar jemput, apa ini? Sarah juga bertanya. Talisman berkata, pesawat ulang-alik waktu adalah harta tertinggi yang lahir dari persatuan Yin dan Yang. Memiliki pesawat ulang-alik waktu dapat memecahkan batasan waktu dan melakukan perjalanan melalui waktu. Selama Anda cukup kuat dan memiliki pesawat ulang-alik waktu, Anda bisa melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang dan kembali ke dunia masa lalu, dan bahkan masa depan. Sangat ajaib. Julian terkejut. Tentu saja, Talisman mengangguk dan berkata, hanya saja kekuatanmu saat ini masih sangat lemah, dan kamu tidak bisa mengerahkan kekuatan pesawat ulang-alik waktu. Sekarang kamu hanya bisa menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk membuka segel dari putus asa. Surga. Selanjutnya, Julian dan Sarah mengikuti penjelasan Talisman dan mulai menggunakan 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan. Julian mengaktifkan 81 jarum yang menghadap langit, dan Sarah mengaktifkan 81 jarum yang memusnahkannya. 81 jarum yang menantang surga berputar di sekitar tubuh Julian, mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, ada 81 jarum hitam bermekaran di sekitar tubuh Sarah. Kekuatan dalam diri kedua orang itu adalah Yin dan Yang. Pada saat ini, kedua gaya tersebut secara bertahap bergabung, membentuk medan magnet yang kuat di sekitar tubuh mereka. Tutup matamu, rasakan dengan cermat kekuatan orang lain, dan biarkan kekuatan itu menyatu satu sama lain. Kombinasi Yin dan Yang, perpaduan langit dan bumi, ini adalah kekuatan magis dan teknik rahasia yang tak terkalahkan. Julian dan Sarah menutup mata mereka secara bersamaan. Pada saat ini, tubuh kedua orang itu berputar di ruang terang ini, secara bertahap membentuk pola Tai Chi. Pada awalnya, kekuatan Yin dan Yang keruh, tetapi perlahan menjadi lebih jelas, dan pola Yin dan Yang juga berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, Julian merasa bahwa dia telah memperoleh kekuatan Sarah setelah perpaduan Yin dan Yang. Sarah juga bisa merasakan bahwa kekuatan Julian terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Talisman mengangguk puas. Pada saat ini, 81 jarum penentang surga milik Julian dan 81 jarum kepunahan Sarah secara bertahap bergabung menjadi satu untuk membentuk tongkat pendek. Tongkat kerajaan itu sangat kecil, sebesar lengan bayi. Di tongkat itu terdapat perpaduan kekuatan Julian dan Sarah. Ini pesawat ulang-alik waktu. Julian menyaksikan 81 jarum yang menentang langit dan 81 jarum yang padam bergabung. Dia bisa merasakan bahwa pesawat ulang-alik waktu yang menyatu mengandung kekuatan misterius. Sekarang. Saat ini, Talisman pindah. Saya melihat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengontrol dan mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu. Julian dan Sarah sama-sama merasa bahwa mereka dipenjara oleh kekuatan yang kuat dan mereka tidak dapat bergerak. Di bawah kendali Talisman, pesawat ulang-alik waktu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini melesat menuju segel yang jauh, langsung memecahkan celah pada segel tersebut. Tubuh Julian dan Sarah bergegas menuju celah segel tanpa terkendali. Saat mereka memasuki celah segel, keduanya merasakan diri mereka muncul di sungai, bergerak mundur mengikuti sungai. Sungai ini ajaib. Ini bukan sungai biasa, yang mengalir adalah rune dan kata-kata misterius. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, pemandangan di depan mereka menghilang. Bersinar di luar angkasa. Talisman berdiri di sini. Dia memandang Julian dan Sarah yang telah menghilang, dan bergumam pelan, sebenarnya tidak ada banyak waktu tersisa bagi manusia. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membawa kembali pil dewa leluhur yang tersisa. Jadi saya menggunakan kekuatan pesawat ulang-alik waktu untuk membiarkan Anda kembali ke masa lalu dan memberi Anda cukup waktu. 100.000 tahun. Kamu telah melakukan perjalanan kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku meminjam kekuatan pesawat ulang-alik waktu, aku hanya bisa mengizinkanmu melakukan perjalanan kembali ke 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun seharusnya cukup waktu bagimu untuk menemukan pil dewa leluhur. Suara Talisman bergema di ruang sunyi, dan kemudian tubuhnya menghilang ke angkasa. Baik Julian maupun Sarah tidak tahu bahwa ketika pesawat ulang-alik waktu terbentuk, Talisman secara paksa mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu, memungkinkan mereka melakukan perjalanan kembali 100.000 tahun untuk memberi mereka cukup waktu untuk mencari pil dewa leluhur. Julian dan Sarah memasuki sungai ajaib dan pergi ke hulu sungai. Setelah beberapa saat, mereka menghilang ke dalam sungai misterius. Kedua mata mereka menjadi gelap, dan kemudian mereka merasakan tubuh mereka diremas. Meskipun Julian secara fisik tidak ada bandingannya, dia masih merasa tidak nyaman.
Julian ingin membuka matanya dan melihat dengan jelas lingkungan sekitarnya, tetapi lingkungan sekitarnya gelap dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Sarah, Sarah, kamu di mana? Dia berteriak. Suaranya terdengar dalam kegelapan. Namun, Sarah tidak menanggapi. Apa yang terjadi? Julian bingung. Ah! Pada saat ini, jiwanya sedang diperas, dan dia merasa kepalanya akan meledak. Saat aku tidak bisa lagi menahannya, kegelapan di depanku berangsur-angsur menghilang dan sedikit cahaya muncul. Dia membuka matanya untuk melihat dengan jelas sekelilingnya. Ada cahaya yang menyilaukan di langit. Setelah beberapa saat, dia terbiasa dengan cahaya itu. Dia naik dari tanah dengan susah payah. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa dia berlumuran darah dan berlubang, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran sengit. Dan kawat baja muncul di lengannya. 81 jarum masih ada, kenapa kamu tidak melihat Sarah? Julian tidak punya waktu untuk melihat sekelilingnya, dia melihat kawat baja yang terdiri dari 81 jahitan di lengannya, dan keraguan muncul di hatinya. Apa yang telah terjadi? Apakah aku memasuki surga tanpa harapan? Tapi di mana Sarah? Dia dan aku berkumpul, kenapa kita berpisah sekarang? Julian bingung. Pada saat ini, ada surga tanpa harapan, tingkat keputusasaan tertinggi. Puncak gunung yang menjulang tinggi. Seorang lelaki tua memandang ke langit berbintang, memandangi bintang-bintang. Pada saat ini, bintang-bintang menunjukkan perubahan yang aneh, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Apakah langit akan berubah? Orang tua itu tampak serius. Bab 1449, Berita dari Paviliun Pengobatan. Julian dan Sarah memasuki alam surga tanpa harapan bersama-sama, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah. Julian hanya tahu bahwa dia terjebak dalam kegelapan, dan kemudian merasa tidak nyaman muncul di tempat aneh ini. Tapi Sarah menghilang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah Sarah masih hidup atau sudah mati. Ia menduga mungkin terjadi kecelakaan saat memasuki segel sehingga menyebabkan keduanya muncul di tempat berbeda. Daerah tempat dia berada adalah pegunungan. Dia mulai mencari di pegunungan ini, tetapi setelah mencari di seluruh pegunungan, tidak ada jejak Sarah. Dia terlihat sangat serius. Dia berdiri di sana, tertegun untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Sarah akan baik-baik saja. Sarah pasti telah tiba di alam surga tanpa harapan. Namun, kecelakaan terjadi saat melewati segel, menyebabkan dia dan Sarah muncul di area berbeda. Julian tidak terlalu memikirkannya. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk menemukan pil dewa leluhur. Prioritas utamanya adalah meninggalkan tempat ini secepatnya, mencari kota yang dihuni manusia, dan mencari tahu tempat seperti apa itu. Dia meninggalkan pegunungan luas. Pegunungan ini sangat luas, dan bahkan dengan kekuatan Julian saat ini, dia membutuhkan 3 hari penuh untuk keluar dari pegunungan ini. Dari sini dia bisa menebak kalau planet ini sangat besar. Dengan kekuatannya saat ini, hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk melintasi bumi, dan ini sekaligus memperluas wilayah bumi. Pegunungan ini sendiri jauh lebih besar dari seluruh bumi. Namun, sebagai salah satu dari 7 alam, bumi sangatlah luas, namun sebagian besar wilayahnya tertutup. Setelah meninggalkan pegunungan, sebuah kota kecil muncul di depan. Kotanya tidak besar, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Gerbang kota ini tingginya hanya belasan meter. Di tembok kota, terdapat beberapa prajurit yang mengenakan baju besi. Julian berjalan maju dengan langkah dan segera muncul di gerbang kota, melihat ke atas. Kata-kata aneh terukir di tembok kota. Namun, dia sekilas mengenali arti kata-kata ini. Kota api. Setelah melihat arti kata-kata yang terukir di tembok kota, Julian sedikit terkejut, dan segera dia mengerti. Ternyata mempelajari aksara jalan surga memiliki manfaat yang begitu besar. Saya bisa membedakan arti dari aksara apapun. Julian bergumam pelan. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan berjalan menuju kota. Di gerbang kota api, seorang pria parubaya berjubah putih perlahan berjalan menuju kota. Berkendara, mengemudi. Saat ini, seekor kuda berlari keluar kota. Duduk di atas kuda adalah seorang pria berusia 20 tahun, yang mungkin berusia 20-an. Dia bergegas menunggang kuda, dan pejalan kaki di jalan menghindar untuk menghindarinya. Kuda itu sangat cepat, berlari kencang, menendang debu ke seluruh langit. Begitu Julian memasuki kota, seekor kuda bergegas mendekat. Minggir. Raungan terdengar. Julian berdiri diam, tidak bergerak. Tepat ketika kuda itu hendak menabraknya, dia menghindar sedikit dan menghindari benturan kuda itu. Kuda itu tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Jika Julian tidak terlalu kuat dan bisa menghindar tepat waktu, dia pasti akan terkena serangannya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menderita. Julian berbalik, melihat ke arah kuda yang berlari menjauh, dan sedikit mengernyit pada pemuda di atas kuda itu. Dia ingin memberi pelajaran kepada pria itu, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya tidak tahu di mana di alam surga tanpa harapan ini. Saya tidak tahu apa kekuatan makhluk di tempat ini.
Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memilih diam. Dia berbalik dan berjalan menuju kota. Ta-ta-ta. Di belakangnya, suara tapak kuda kembali terdengar. Dia berbalik dan melihat. Orang yang pergi kembali menunggangi kudanya, dan kudanya berhenti di samping Julian. Karena kecepatan kudanya sangat cepat, menimbulkan debu di seluruh langit. Namun, lingkaran cahaya samar muncul di permukaan tubuh Julian, menghalangi debu. Nak, apakah kamu ingin mati? Pria yang menunggang kuda itu memegang cambuk kulit di tangannya, menatap tajam ke arah Julian, dan mengumpat dengan marah, apakah kamu tidak melihatku datang dengan menunggang kuda? Mengapa kamu tidak menyerah? Saat dia berbicara, dia mengangkat cambuk di tangannya dan mengayunkannya ke arah Julian. Julian meliriknya dan merasakan kekuatannya. Dia bahkan belum memasuki alam abadi. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh banyak orang dengan satu jari. Tepat ketika cambuk hendak menimpanya, dia mengangkat tangannya sedikit, menangkap cambuk, dan menarik pria itu dari kudanya dengan sedikit kekuatan. Pria itu terjatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan seekor anjing memakan kotorannya. Meski tidak banyak makhluk yang masuk dan keluar kota, namun masih cukup banyak. Melihat pemandangan ini, makhluk yang lewat semuanya terkejut. Siapa anak ini? Kamu pasti terlalu berani. Apa dia tidak tahu kalau ini adalah putra penguasa kota? Orang-orang yang lewat di sekitar tampak terkejut, dan kemudian wajah mereka menunjukkan ekspresi sedang menonton pertunjukan. Putra tuan kota jatuh ke tanah. Meskipun Julian menggunakan sedikit kekuatan, pada levelnya, bahkan sedikit kekuatan pun masih sangat kuat. Putra tuan kota menjerit kesakitan. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah. Wush! Pedang panjang yang terang langsung muncul di tangannya, dan tanpa kata-kata, pedang itu menusuk langsung ke arah Julian. Julian mengulurkan dua jari dan dengan mudah menangkap pedang yang menusuk itu. Pria itu sedikit terkejut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi pedangnya tidak bisa bergerak maju sama sekali. Setelah terkejut, ekspresinya berubah. Nak, siapa kamu? Tahukah kamu di mana tempat ini? Tahukah kamu siapa aku? Meskipun dia tahu bahwa Julian sangat kuat, dia tidak takut sama sekali karena ini adalah wilayahnya. Julian mengerahkan sedikit kekuatan. Klik. Pedang panjang itu langsung patah. Dia melemparkannya dengan santai ke tanah dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Adapun siapa kamu, aku tidak ingin tahu. Keluar dari sini sekarang, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Julian berkata, berbalik dan pergi. Saat berbalik, dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang kuat muncul di lengan bajunya, dan putra penguasa kota langsung terlempar. Setelah terbang puluhan meter, dia jatuh ke tanah lagi. Julian, sebaliknya, tidak terlalu memperhatikan. Dia memasuki kota, menemukan sebuah kedai minuman di kota, duduk dalam persekutuan, minum anggur, dan mendengarkan gosip banyak biksu di kedai tersebut. Paviliun pengobatan dunia suci yang tak ada harapan telah mulai merekrut murid. Setelah bertahun-tahun, Paviliun suci akhirnya merekrut murid. Konon hanya ada satu kuota di dunia kita. Satu kuota saja tidak cukup. Ada banyak alkemis di dunia kita, dan ada lebih banyak lagi alkemis terkemuka dari tahun lalu. Satu saja tidak cukup. Kuota bukan berarti seseorang bisa bergabung dengan Paviliun Pengobatan, tapi hanya satu kuota yang bisa berpartisipasi dalam penilaian pemilihan murid dari Paviliun Pengobatan. Makhluk-makhluk di kedai sedang mendiskusikan masalah Paviliun Pengobatan. Mendengar kata-kata, Paviliun Pengobatan, hati Julian pun tergerak. Apakah Paviliun Pengobatan ini yang menjaga pil ilahi leluhur? Bab 1450. Satu-satunya cara. Begitu Julian datang ke dunia di mana Hopeless Heaven Realm berada, dia mengetahui berita tentang Paviliun Pengobatan. Namun, dia tidak tahu apakah alam suci tanpa harapan yang dibicarakan makhluk-makhluk ini adalah paviliun pengobatan yang tersembunyi di alam surgawi tanpa harapan. Sebab, sebelum datang, talisman pernah memberitahunya. Misi paviliun pengobatan adalah untuk melindungi ramuan dewa leluhur. Dalam keadaan normal, paviliun pengobatan sangat rendah hati. Talisman juga secara khusus memintanya untuk mencari di beberapa dunia kecil di surga tanpa harapan. Hopeless Heaven adalah nama kolektif untuk area ini. Ada banyak dunia di area ini. Julian berpikir. Dia tidak tahu apakah paviliun pengobatan ini adalah paviliun pengobatan yang dia cari. Namun, sekarang dia tidak tahu. Sekarang dia mengetahui bahwa paviliun pengobatan telah muncul, apakah itu benar atau tidak, dia harus mencobanya. Dia berjalan menuju meja makhluk. Meskipun mereka semua berwujud manusia, Julian tahu bahwa tubuh mereka bukanlah manusia. Ada 5 makhluk di sebuah meja. Julian datang dengan anggur di tangannya, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, saudara-saudara, saya ingin memberi Anda minuman. Seperti kata pepatah, jangan pukul seseorang dengan wajah tersenyum. Julian datang membawa anggur, dan semua makhluk ini tersenyum. Julian duduk, menuangkan segelas satu persatu, lalu mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Baiklah, ayo kita minum bersama. Salah satu dari mereka mengambil anggur dan meminumnya sekaligus.
Julian bertanya sambil tersenyum, apa yang baru saja kamu diskusikan tentang paviliun pengobatan? Apa yang terjadi? Jadi itulah yang ditanyakan saudara-saudara. Salah satu dari mereka berkata, itu saja, paviliun pengobatan merekrut murid secara terbuka. Selama Anda bisa membuat alkimia, Anda akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan paviliun pengobatan dan menjadi murid dari paviliun pengobatan. Meskipun demikian, sangat sulit untuk bergabung dengan paviliun pengobatan dan menjadi murid paviliun pengobatan. Ambil contoh Star Mark World kita. Star Mark World kita hanya dapat dianggap sebagai dunia yang sangat kecil di alam surga tanpa harapan, dan hanya ada satu kuota. Namun, di Star Mark World, ada ribuan. Benar-benar sulit bagi seorang alkemis untuk mendapatkan tempat ini. Mendengar ini, Julian mau tidak mau bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kuota ini? Seperti ini, 3 tahun kemudian, akan ada kompetisi alkimia. Siapapun yang berhasil menonjol akan memenuhi syarat. Julian bertanya lagi, bisakah seseorang yang merupakan seorang alkemis berpartisipasi? Apakah ada batasan? Tentu saja ada batasannya. Paviliun pengobatan adalah kekuatan paling menakutkan di alam surga tanpa harapan. Alkemis biasa tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Paviliun pengobatan menginginkan para jenius sejati. Selama cincin kehidupan mereka tidak saling berhadapan lebih dari 1 juta tahun, mereka bisa bergabung. Mendengar ini, Julian mendecakkan lidahnya. Jutaan tahun. Dengan kata lain, jika suatu makhluk mempelajari alkimia sejak lahir, ia telah mempelajarinya selama jutaan tahun. Dalam 1 juta tahun, bahkan orang bodoh pun bisa menjadi ahli alkimia. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi ke paviliun pengobatan untuk melihat apakah paviliun pengobatan ini adalah paviliun pengobatan yang dia cari. Saya awalnya ingin berpartisipasi, tetapi sepertinya lupakan saja, saya hanya bisa pergi ke alam suci tanpa harapan untuk melihat kegembiraannya. Oh. Sesosok makhluk tertawa dan berkata, adik, apakah kamu bercanda? Ketika kamu memasuki dunia suci, apakah menurutmu dunia suci adalah tempat yang bisa kamu datangi begitu saja jika kamu mau? Jika kamu memberitahuku, meskipun kamu adalah penguasa dunia tanda bintang, tidak memenuhi syarat untuk pergi ke alam suci. Benarkah? Julian menyentuh hidungnya dan bertanya, mengapa? Semua makhluk ini memandang Julian dengan ekspresi aneh. Julian juga segera menjelaskan, seperti ini. Saya telah berlatih dalam pengasingan. Saya jarang berpindah-pindah dunia luar dan saya tidak memahami situasi di dunia luar. Itu saja. Tiba-tiba ada makhluk yang mengerti dan menjelaskan, itu saja, karena dunia suci adalah tingkat tertinggi dari dunia tanpa harapan, dan ada terlalu banyak planet dan terlalu banyak makhluk di dunia tanpa harapan. Tanpa izin, kekuatan apapun dapat melakukannya. Tidak ada yang bisa memasuki dunia suci. Kali ini paviliun pengobatan merekrut murid, yang merupakan sebuah peluang. Dengan penjelasan ini, Julian juga mengerti. Tampaknya jika Anda ingin memasuki alam suci tanpa harapan, Anda masih memiliki kesempatan untuk merekrut murid melalui paviliun pengobatan. Namun, dia sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia. Meskipun dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan mahir dalam keterampilan medis sebelum menjadi biksu, ini adalah dua hal yang berbeda dari membuat alkimia. Terima kasih telah memberitahuku. Sampai jumpa lagi. Julian berdiri dan mengepalkan tangannya. Tepat ketika dia hendak pergi, suara tapak kuda tiba-tiba terdengar dari luar pintu, dan kemudian sejumlah besar penjaga bergegas masuk dan mengepung restoran. Julian keluar. Begitu dia keluar dari restoran, dia melihat pria yang memblokir jalan sebelumnya. Begitu dia melihat formasi ini, dia tahu bahwa yang datang adalah jahat. Tapi, dia tidak takut. Karena kekuatan para penjaga ini tidak terlalu tinggi, dan yang tertinggi hanya ada di alam abadi. Dia memandang pria yang dipukuli sebelumnya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata dengan ringan, ini kamu lagi, apa yang kamu lakukan? Nak, kamu sudah mati. Tidak peduli siapa kamu telah menyinggung perasaanku, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pria itu mengutuk dengan keras, lalu memberi perintah dan meraung, beri aku ambillah. Mengikuti perintahnya, para penjaga di sekitarnya segera menghunus pedang mereka. Namun, saat mereka menghunus pedang, Julian bergerak. Saat berikutnya, Julian muncul di jalan di luar, dan pedang di tangan banyak penjaga telah patah dan jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Masing-masing penjaga menjadi pucat karena ketakutan. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Julian tersenyum tipis, tidak terlalu memperhatikan, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan pergi. Meninggalkan kota api, dia memasuki hutan purba. Puncak gunung. Julian duduk di atas batu dan menatap pegunungan luas di depannya dengan bingung. Berpartisipasilah dalam konferensi alkimia alam tanda bintang dan menangkan kejuaraan. Hanya dengan cara ini Anda dapat memiliki kesempatan untuk memasuki alam suci tanpa harapan dan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan paviliun alkimia. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Namun, dia sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia. Apa yang harus dilakukan? Julian menjadi khawatir. Alangkah baiknya jika Sarah ada di sini. Dengan Sarah di sini, dia dapat membantu saya menemukan solusi. Julian dengan lembut menyentuh pelipisnya.
Setelah beberapa saat, dia berkomunikasi dengan roh senjata di rumah abadi dan bertanya, "Roh senjata senior, bisakah kamu membuat alkimia? Bisakah kamu menjadikanku seorang alkemis dalam waktu 3 tahun?" Saat dia berbicara, pikirannya bergerak, dan saat berikutnya dia memasuki rumah abadi. Rumah abadi, rumah tuan kota, halaman belakang. Kiling berdiri di samping, memegang tongkatnya, memandang Julian dengan serius, dengan rasa malu di wajahnya, dan berkata, "Tidak sulit untuk menjadi seorang alkemis dalam 3 tahun, tetapi sulit untuk menjadi ahli alkimia. Naik ke surga. Alkimia itu sama dengan kultivasi. Perlu dilakukan perlahan-lahan, perlu akumulasi waktu, dan perlu akumulasi pengalaman. Tidak ada yang bisa menjadi alkemis hebat dalam waktu singkat. Apa yang harus kita lakukan?" Julian memasang ekspresi malu di wajahnya dan berkata, "Saya tidak punya banyak waktu lagi." Kiling berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita masuk ke dalam formasi waktu dan mencobanya dalam formasi waktu." Kaisar Jinghong juga seorang alkemis dan dia telah mewariskan banyak teknik alkimia saat itu. Selanjutnya, Anda memiliki 81 jarum yang menantang surga, dan Anda juga memiliki transformasi Tiangang. Jika saya ingat dengan benar, transformasi Tiangang juga mencatat keterampilan alkimia yang tidak dapat dipahami. Julian tidak mengetahui hal ini. Meskipun dia memperoleh transformasi Tiangang, dia hanya menonton sebagian saja dan mempelajari cara menggunakan 81 jarum penentang surga dan cara memadukan 81 jarum penentang surga dengan 81 jarum kepunahan. Dia tidak pergi melihat banyak hal lain karena waktu terbatas. Bersambung.